ibunda dari Bapak Ustadz Muardi jam 21.18 WIB tanggal 17 Februari 2023 dalam usia 95 tahun di Sibuso Modo, pesisir selatan Sumatera Barat. Semoga seluruh amal ibadah almarhumah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Dan marilah kita bacakan surat Al-Fatihah, kita tunjukkan kepada almarhumah, semoga kiranya diterima di sisinya, diampunkan dosa-dosanya dan dimaafkan segala kesalahannya. Ila hadirin solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah Bapak-bapak masyarakat muslimin rahimahullah, untuk menghemat waktu kita akan tampilkan Bapak sesi pertama, yaitu Bapak Heri Hasan dengan tema Destroyer Akidah versi kajian. Kepada Bapak Heri Hasan dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi huwal awwal wal akhir. Awwaluhu bila ibtida' wa akhiruhu bila intiha. Wassalatu wassalamu ala manil ladzi wal awwal fi khalqihi wal akhir fi risalatihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin imamis syuhada muddil anbiya wal awliya khairud dawa likulli saqamin wada rahmatan wa shifaan fi sirri wal jida wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ard was sama wa tabi'in wa tabi'ihim Waman tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jazaa. Wal hadirina fi hadzal majlis yuhawwil lana wa lakum fi waqtin nida wa sa'atin naza. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan wa sa'alahu an syai'in lam taqabbal Salatu arba'ina lailatan. Rawahul Muslim. Hadirin salat subuh yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan kudrat iradahnya, dengan inayahnya kita bisa berkumpul dalam satu majelis, yaitu majelis taklim yang mulia ini. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan risalah beliau kita bisa berkumpul juga di tempat yang mulia ini. Hadirin salat subuh yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di pagi hari ini akan saya bawakan sebuah tema yang berjudul apa? Destroyer Akidah.
destroyer akidah adalah perusak akidah. Mengapa akidah kita menjadi rusak? Karena distorsi suatu pemahaman yang didahului dengan ilmu pengetahuan, kita pahami lalu kita yakini. Nah, yang kita yakini dari yang diawali dengan ilmu pengetahuan ini adalah terjadinya distorsi akidah, ya, sehingga akidah kita menjadi rusak. Suatu contoh adalah yang menjadi perusak akidah kita adalah hukum adil. Hukum adil itu apa? Ialah hukum adil adalah meniadakan sesuatu barang terhadap barang lainnya, atau mengadakan, tadi tidak meniadakan karena mengadakan sesuatu perkara terhadap perkara yang lainnya. Itu hukum adil. Dan hukum adil itu terjadi terus menerus, berulang-ulang, tapi tidak saling membekas satu dengan yang lain. Ini ada dua masalah, sehingga masalah satu dengan yang lain tidak membekas. Agak susah kayaknya. Tapi nanti dicontohkan bisa mudah. Nah, itulah hukum adil. Seperti contoh, kita lapar dengan nasi. Nasi suatu benda yang lain, lapar dengan sesuatu masalah yang lain. Sehingga kita apabila makan terjadilah kenyang, atau sebaliknya. Itu hukum adil sebenarnya. Artinya nasi itu sendiri tidak mempunyai kekuatan untuk mengenyangkan kita. Itu hanyalah merupakan hukum adil, hukum kebiasaan. Sehingga tidak makan pun kita bisa kenyang. Sehingga yang dimaksud tadi tidak saling membekas atau tadi tidak saling terikat satu dengan yang lainnya. Artinya kita kenyang bisa tanpa nasi, begitupun nasi bisa tidak mengenyangkan kita. Dalam satu contoh di dalam Al-Quran yang terjadi peristiwanya Nabi Ibrahim, bahwa secara hukum adil api itu adalah membakar, panas dan membakar. Itu hukum adil, bukan hakikatnya. Hakikatnya adalah Allah itu sendiri yang mempunyai kekuatan. Apabila kita bersandar bahwa api itu mempunyai kekuatan membakar, itulah yang namanya destroyer akidah, perusak akidah. Sehingga suatu peristiwa Allah berfirman, ya narukuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Itu suatu bukti bahwa api tidaklah mempunyai hakikat untuk membakar, tidaklah mempunyai hakikat, mempunyai kekuatan membakar sesuatu. Nah, itu adalah hanya merupakan hukum adil. Bagaimana hal ini saya menjelaskan? Itu kita nanti bahas di lain kesempatan. Sehingga hukum adil itu tidak berlaku kepada hakikat yang sebenarnya. Itu yang disebut dengan destroyer akidah. Kita sakit, berobat ke sana kemari untuk mencari kesembuhan, pada hakikatnya itu tidaklah berpengaruh kepada penyakit kita. Kita
pergi ke kuburan itu tidak menjadikan kita syirik, tapi yang menjadikan syirik atau menjadikan kita destroyer akidah adalah sesuatu ilmu pengetahuan yang dipahami lalu kita yakini bahwa sesuatu itu adalah mempunyai kekuatan pada hakikatnya. Nah, itulah yang disebut syirik. Walaupun kita tidur di kuburan 1 tahun misalnya, tapi kita tidak mempunyai tasdik, tidak mempunyai keyakinan bahwa sesuatu benda apapun termasuk kuburan adalah mempunyai kekuatan selain Allah. Kita terjebak dengan hukum adi itu, sehingga kita tidur di kamar pun kita dalam keadaan syirik, dalam keadaan kekafiran. Kenapa? Karena kita dimulai dari ilmu pengetahuan itu dipahami lalu kita yakini. Itu yang menjadi masalah. Oleh karena itu semestinya, seharusnya merupakan suatu kewajiban bahwa kita memilih sesuatu ilmu yang kita pahami lalu kita yakini, yang betul-betul sumbernya yang bersanad. Suatu contoh dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila rabbika kaifa maddad dillah law musa'a ja'alahu sakinan summa ja'alna as-samsa 'alaihi dalilan summa qabadnahu ilaina qabdan yasira. Apakah kamu tidak melihat? Ini dalam surat Al-Furqan ayat 45. Apakah kamu tidak melihat, tidak memahami, tidak berpikir, tidak menganalisa bahwa Allah itu bisa memanjangkan atau memendekkan suatu bayangan benda. Sesuatu bayangan benda Allah bisa memendekkan, memanjangkan suatu bayangan benda. Kita suatu waktu zuhur, matahari di atas kita, bayang kita pasti pendek ya. Tambah lama tambah panjang. Kaifa maddadillah, bagaimana Allah memanjangkan suatu bayangan benda atau memendekkan. Lau sya'ala ja'alahu sakinan, andai kata Allah mau bayangan itu Allah tetapkan, ya tidak pendek atau tidak panjang. Bagaimana itu? Menurut ilmu pengetahuan, bergesernya suatu bayangan, Allah bisa menetapkan suatu bayangan itu tidak bergerak, tidak bisa panjang, tidak bisa pendek. Lau sya'a la ja'alahu sakinan, andai kata Allah mau, Allah itu bisa menetapkan bayangan itu tidak panjang. Suatu bukti bahwa Rasulullah SAW tidak punya bayangan, walaupun beliau berjalan di terik matahari, beliau tidak punya bayangan. Bagaimana ilmu sains menjawab hal ini, saya tidak tahu. Yang jelas itulah hukum adi. Kalau kita bersandar kepada hukum adi karena kebiasaan yang terus-menerus sehingga kita meyakini hal itu, itulah destroyer akidah. Termasuk kepada ikhtiar kita atau usaha kita, kita bersandar kepada ikhtiar kita adalah sesuatu perusak akidah. Suatu contoh seperti yang dikatakan Qorun dalam Al-Quran itu, qala innama utituhu ala ilmin indi
Korun berbangga diri dengan hartanya sehingga dia berkata bahwa harta ini adalah karena pengetahuan ilmu saya. Satu contoh, kita kuliah sekolah ilmu ekonomi dari SMP sampai ke perguruan tinggi menjadi profesor, maka seyogyanya kita ini menjadi ekonom yang tangguh, menjadi super kaya karena ilmu pengetahuan kita. Itulah destroyer akidah, perusak akidah. Lalu bagaimana? Maka yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman, hada min fadli rabbi. Ini adalah karunia Allah. Jadi hal-hal kecil semacam ini menjadi perusak akidah. Bukan kita kena mendatangi Gunung Kawi misalnya atau pohon jublek. Hanya saja kita tipis perbedaannya. Diawali dengan ilmu pengetahuan yang kita pahami, lalu kita yakini. Disinilah letak akidah kita. Kalau keyakinan ini kita salah, tidur di rumah pun kita dalam keadaan syirik, dalam keadaan kafir. Tapi kalau kita yang kita pahami, kita yakini benar, mau dimanapun, insya Allah kita selamat akidah kita. Mengapa terjadi begini? Karena kita selalu bersandar kepada hukum adil. Satu, kita bersandar kepada hukum akli. Kita bersandar kepada kemampuan akal kita. Walaupun Al-Quran itu sangat mengapresiasi tentang akal kita. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu wajadna aba'ana. Ketika dikatakan kepada mereka ikutlah kepada Allah yang telah turunkan, mereka menjawab wajadna aba'ana. Demikianlah yang kita, orang-orang tua kita berbuat dalam hal kesyirikan. Nah, inilah fungsi akal kita, bahwa kebenaran itu harus kita pikirkan juga, walaupun kita tidak boleh bersandar kepada akal kita dan ikhtiar kita. Ini bisa terjadi karena kekurangan pemahaman kita, kekurangan ilmu kita, kekurangan kapasitas kita untuk memahami sesuatu ilmu yang menuju ke akidah kita. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 8, wa minan nasi, bismillahirrahmanirrahim, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudaw wala kitabun munir. Sebagian manusia adalah berbantah-bantahan, berdebat, berdialog fillahi, tentang Allah, fillahi, tentang Allah, bighairi ilmin, tanpa adanya ilmu pengetahuan, atau kita tahu dikit bicara banyak. Wala hudaw wala kitabun munir, dan tanpa adanya petunjuk dari apa saja, dari guru kita, dari wahyu, dari kitab, wala kitabun munir, dan tanpa adanya panduan kitab yang jelas.
Nah itulah terjadinya destroyer atau perusak agenda kita. Yang saya garis bawahi bahwa tipis sekali antara keimanan dan kekafiran, kemusyrikan hanya sebatas ilmu keyakinan yang kita yakini. Yang mengerikan kita tidur di rumah kita, berjalan di bumi Allah itu dalam kekafiran. Na'udzubillah. Sebagai penutup saya bacakan surat Al-Maidah ayat 110 yang agak panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ya Isa ibn Maryam adkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatika id ayyatuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa tahluku minat-tini ka hay'atit tayri bi idani fatanfuhu fiha fatakunu tayran bi idani wa tubri'ul akmah wal abrasa bi idani wa tuhrijul mauta bi idani wa id kafaftu bani Israila anka ijtahum bil bayyinat wa qala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Wahai Isa, ingatlah nikmatku dan nikmat kepada orang tuamu ketika Allah meniupkan Ruhul Kudus sehingga kamu bisa berbicara. Sewaktu kecil dalam gendongan beliau sudah bisa bicara sehingga dewasa. Ingatlah wahai Musa ketika saya memberi ilmu pengetahuan, alam tukal kitab wal hikmah wal taurat wal injil. Ilmu pengetahuan berupa kitab Taurat dan kitab Injil. Yang paling inti adalah wa tahluku minat-tini ka hay'atit tayri. Ketika kamu membuat tanah menjadi burung, seperti burung, fatanfuhu fiha fatakunu tayran bidani. Lalu kamu meniup langit ya. Fatanfuhu fiha fatakunu tayran bidani. Maka jadilah tanah itu menjadi burung biidani. Saya ulangi, biidani dengan izin. Ya, tidak, Nabi Isa tidak mempunyai kekuatan apapun. Terus wa ituhrijul mauta biidani. Dan ketika kamu mengeluarkan orang mati dari kuburan biidani dengan izin. Nah, sekali-kali Nabi Isa tidak mempunyai kekuatan apapun. Wa id kafaftu bani Israila anka ijtahum bil bayyinati faqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Mereka itu bahwa ini adalah sihir yang nyata. Jadi siapapun termasuk utusan Allah sekalipun yang termasuk Nabi Muhammad sebagai syarih, sebagai manusia yang diizini oleh Allah untuk membuat undang-undang, peraturan yang harus diikuti, itu pun seizin Allah. Sebagaimana firman-Nya, yauma idzin, bismillahirrahmanirrahim. Lupa dulu bismillahnya. Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu rahman wa radiyallahu lahu qawla. Surat Taha 109. Bahwa di hari pembalasan nanti tidak adalah satu orang pun yang dapat memberi syafaat kecuali seizin. Semua dengan izin Allah. Ikhtiar kita dengan izin Allah. Itu yang perlu kita tegaskan, bahwa segala sesuatunya dengan izin. Kita lupa kadang karena
saking paniknya kita sakit sehingga kita memerlukan obat yang memang membuat kita lupa kepada bahwa obat potrek itu biiden nih kata dengan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau dibahas lebih luas lebih bagus. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eri Hasan yang telah menyampaikan kajiannya dengan tema tadi Destroyer Akidah. Semoga kita semuanya